Hai semua, perkenalkan nama saya Monika Junarti Clara dari Prodi PGSD, Universitas Trilogi. Sekarang kita akan membahas efek radiasi matahari terhadap bumi. Kenapa kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari? Ayo, siapa yang tahu? Sinar matahari merambat hingga hangatnya terasa di bumi, dan perambatannya sinar matahari tidak memerlukan media. Perambatan ini dinamakan radiasi. Jadi, radiasi matahari adalah pancaran energi yang terjadi di matahari, dan energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Spektrum radiasi matahari sendiri terdiri dari dua, yaitu yang pertama itu sinar gelombang pendek, di mana sinar yang masuk gelombang pendek adalah sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Yang kedua ada sinar gelombang panjang, di mana sinar yang termasuk gelombang panjang adalah sinar inframerah. Nah, terdapat 4 faktor radiasi yang diterima permukaan bumi. Yang pertama, jarak matahari, di mana setiap perubahan jarak bumi dan matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari. Yang kedua, intensitas radiasi matahari, yaitu besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang diterima berbanding lurus dengan sudut besarnya sudut yang datang. Sinar dengan sudut datang yang miring kurang memberikan energi pada permukaan bumi disebabkan karena energinya tersebar pada permukaan yang luas dan juga karena sinar tersebut harus menempuh lapisan atmosfer yang lebih jauh ketimbang jika sinar dengan sudut datang yang tegak lurus. Yang ketiga ada panjang hari, di mana jarak dan lamanya antara matahari terbit dan matahari terbenam. Yang keempat ada pengaruh atmosfer, di mana sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diabsorpsi oleh gas-gas, debu, dan uap air, dipantulkan kembali dan dipancarkan, dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Dan di sini terdapat 3 macam cara matahari sampai ke permukaan bumi. Yang pertama, radiasi langsung, di mana radiasi yang mencapai bumi tanpa perubahan arah atau radiasi yang diterima oleh bumi dalam arah sejajar sinar yang datang. Yang kedua ada radiasi hambur, adalah radiasi yang mengalami perubahan akibat pemantulan dan penghamburan. Yang ketiga ada radiasi total, di mana penjumlahan radiasi langsung dan radiasi hambur terjadi. Nah, di sini ada 2 macam efek radiasi terhadap bumi. Yang pertama itu keseimbangan panas bumi. Diperkirakan bahwa 35% dari radiasi matahari yang diterima pada batas atmosfer dikembalikan kembali ke ruang angkasa dalam bentuk gelombang pendek oleh proses hambur dan pemantulan-pemantulan oleh awan, oleh partikel-partikel debu, oleh molekul-molekul udara, dan oleh permukaan bumi. Yang kedua ada musim. Radiasi matahari juga memberikan efek pada perubahan musim yang terjadi di bumi. Dan musim mempengaruhi pergantian siang dan malam. Akibat perbedaan panas matahari di beberapa belahan bumi, maka terbentuklah 4 musim di bumi. Di bumi terdapat 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Sekarang kita akan membahas hubungan radiasi dengan polutan, di mana aktivitas manusia di permukaan bumi banyak menghasilkan polutan yang ditransfer ke atmosfer. Di antaranya polutan-polutan tersebut, ada yang dapat menghambat radiasi bumi menuju angkasa. Pemanasan bumi yang dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Polutan-polutan juga dapat menyebabkan perusakan atau penipisan ozonosfer loh. Selanjutnya, hubungan radiasi dengan efek rumah kaca dan penipisan ozon. Yang pertama itu ada efek rumah kaca. Semakin banyak kadar CO2 di atmosfer, maka penyerapan radiasi bumi oleh atmosfer akan semakin besar pula. Oleh karena itu, kenaikan konsentrasi gas CO2 pada lapisan atmosfer akan dapat meningkat pemanasan atmosfer bumi. Selanjutnya ada penipisan ozon yang tadi. Salah satu fungsi ozon adalah melindungi bumi dari radiasi matahari. Apabila lapisan ozon rusak, maka tidak ada lagi pelindung bagi makhluk akan sengatan radiasi matahari yang berenergi sangat tinggi bagi makhluk hidup. Kesimpulannya, radiasi matahari adalah pancaran energi yang terjadi di matahari dan merupakan unsur iklim cuaca utama yang akan mempengaruhi keadaan unsur iklim cuaca lainnya. Cahaya matahari pada permukaan bumi terdiri dari bagian yang langsung dan bagian yang baur. Radiasi langsung datang dari arah matahari dan memberikan bayangan yang kuat pada benda. Konsentrasi gas CO2 pada lapisan atmosfer akan dapat meningkat pemanasan atmosfer bumi. Efek radiasi matahari terhadap bumi, keseimbangan bumi dan musim. Berikut respon guru dari video yang saya buat. Bagus sekali video pembelajaran seperti ini.
Lain waktu bisa ajarkan saja saya ya. Karena di zaman pandemi COVID-19 ini, para guru sangat memerlukan video pembelajaran. Namun karena keterbatasan kemampuan dan waktu di dunia teknologi, seperti saya sendiri, sangat gaptek dan dituntut untuk terus belajar. Apalagi zaman saya dengan zaman peserta didik saya berbeda kan? Wah, keren sekali materi dan videonya ya, Bu. Jarang sekali loh ada video yang membahas materi seperti ini. Biasanya saya hanya membaca melalui sebuah buku, jurnal, bukan video seperti ini. Tapi menurut saya ini materi yang cocok aja nih buat anak sekolah dasar tingkat tinggi. Karena kalimat yang disampaikan juga sepertinya sudah sesuai dengan perkembangan anak di sekolah dasar kelas tinggi. Sukses terus ya Bu Monika, agar cepat lulus dan bisa menjadi guru muda yang handal. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.